Lalu terkait dengan Barasanji, bid'ah Barasanji, alasannya apa? Tidak pernah dibaca Nabi. Barasanji itu apa? Barasanji itu apa? Barasanji adalah suatu karya riwayat hidup Rasulullah. Dr. Musamin Arsyad almarhum pernah cerita pada kami bahwa pernah diuji waktu di Mesir mengenai silsilah Rasulullah. Coba sebutkan silsilah Rasulullah. Dr. Musamin Arsyad hafal Barasanji. Lalu terus dibaca, wa ba'du fa'akulu wa sayyidina Muhammad sallallahu ibni Abdullah bin Hasim, terus dosennya mengatakan halas kamu lulus. Salah satu karya riwayat hidup Rasulullah. Sekarang kita kembali masalah hukum. Apa hukumnya membaca riwayat hidup? Karena ini riwayat hidup. Apa hukumnya? Ternyata di dalam surat Al-A'raf 176 itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Berkisahlah dengan berbagai kisah, semoga dengan kisah-kisah itu manusia mendapatkan pelajaran, berpikir. Berarti dalam hal ini membaca riwayat hidup atau sejarah yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia, perintah Al-Quran. Dan bukan satu kisah, karena perintahnya jamak, faqsusil qasasa. Kasas bentuk jamak dari kisatun, kisatani, kasasun. Faqsusil qasasa. Perintah Al-Quran. Semua riwayat hidup ataukah sejarah yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia diperintahkan Al-Quran. Kalau saja begitu, bagaimana dengan riwayat hidup Nabi Muhammad? Nah itu pertanyaan, bagaimana dengan riwayat hidup Nabi Muhammad? Apakah dari riwayat hidup Nabi Muhammad dapat menjadi pelajaran buat umat manusia atau tidak? Justru tadi kita sudah bicarakan bahwa itu perintah laqad kana lakum fi Rasulillah. Itu adalah Barasanji. Kemudian biasa juga mengatakan, buat apa dibaca tidak tahu artinya. Bahwasanya dibacanya dalam kondisi tidak tahu artinya itu menunjukkan betapa cintanya kepada Nabi Muhammad, sehingga tidak tahu juga artinya, mau saja dia baca. Coba saja orang itu disuruh salat dalam bahasa Arab padahal tidak tahu artinya. Ini kita membaca Barasanji yang tidak tahu artinya itu karena cintanya. Saya kasih contoh. Tahun 60 saya beli pulpen pelikan di Senggol. Ada namanya pasar Senggol dulu di Sentral. Kalau malam pasarnya itu. Ya. Tahun 60 saya beli pulpen pelikan. Pulpen pelikan itulah pulpen yang paling top pada waktu itu. Buatan Jerman. Itu pun pulpen bekas. Berpasangan. Lama-lama pulpen ini kena penyakit ayang-ayangan. Cowok-cowoknya nih, iya, sering ada tintanya keluar, mengotori kantong. Lalu saya tidak isi lagi dengan tinta. Kemudian saya hadiahkan kepada Ustaz Muin yang sesuatu tempat di rumahnya bermalam kalau ke Makassar. Dan karena senangnya walaupun tidak dipakai menulis, tetap dikantongi. Mengapa dikantongi terus satu pasang pulpen padahal tidak dipakai? Karena cinta. Bagaimana orang yang membaca Barasanji tidak tahu artinya karena cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai tidak tahu juga dia mau baca. Belum lagi berkah lain. Berkah apa? Bacaan selawat.
Kalau saja kita membaca selawat sekurang-kurangnya itu 19 kali, itu sekurang-kurangnya. Kalau dibaca sembarangan karena 19 pasal. Sementara Nabi mengatakan, ya jangan hanya itu. Setiap disebut nama Muhammad, jangan kamu berhenti baca selawat. Sampai saya menganjurkan kepada jamaah sebaiknya kalau baca barasanji, siapkan sound system. Supaya orang membaca jelas artinya. Kemudian yang diundang itu diharapkan membawa semua tasbih. Sehingga begitu dimulai barasanji, mungkin hantam dengan selawat terus sampai selesai barasanji. Tidak dengan cerita. Yang banyak kejadian sekarang kan begitu. Dengan cerita. Bayangkan betapa banyaknya itu pahala yang kita dapatkan dengan membaca selawat selama barasanji itu dibaca. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkah barasanji ini sudah kita lihat sebelum dibaca. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Ini cukup alasan sekali itu. Ya, ini mengenai bacaan barasanji. Anak-anakku semua.